Kita membaca yang pertama, satu bagian yang meskipun secara nama di situ belum disebut ya, tapi kita membaca dari Exodus atau Keluaran pasal yang kedua. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini adalah cerita tentang Musa ya, bayi Musa. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Lalu terus kemudian ayat 4 ini, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ya, dan seterusnya ceritanya kita tahu ya. Ini bagian yang pertama ya. Nanti bagian yang kedua kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-15 ya. Tapi kita ingin mengomentari terlebih dahulu. Jadi ya kita percaya ya, dimaksud di sini ini adalah kakak perempuan ini tidak bukan adalah Miriam ya. Dan bayi yang dilahirkan ini adalah Musa. Jadi gambaran pertama di sini kalau sudah membaca tentang Miriam, ini adalah seorang yang mature ya, seseorang yang sangat dewasa. Sebagai kakak perempuan, dia itu mempunyai satu tanggung jawab, dan dia juga bahkan berani meresikokan dirinya sendiri ya. Waktu di sini dikatakan perempuannya itu, maksudnya kakak perempuan ini berdiri di tempat yang agak jauh melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Saudara mendapati di sini meskipun ini adalah sosok perempuan yang ya kita bisa bilang maksudnya ini masih belum terlalu dewasa ya dalam bagian ini. Tapi kita bisa melihat ada gambaran seorang yang bertanggung jawab, seseorang yang betul-betul mengasihi adiknya, dan seseorang yang betul-betul menjalankan almost kita bisa katakan seperti kayak ya bahkan peran seorang ibu gitu. Jadi ini Miriam di sini digambarkan dalam Keluaran pasal 2 ini sebagai wanita yang sungguh-sungguh peduli ya. Ini seorang wanita yang mature, maksudnya lawan kata ini bukan wanita yang spoiled gitu ya, bukan wanita yang waktu kecil dimanja gitu, terus kemudian setelah itu gedenya rusak dan akhirnya yang nggak bisa menjadi ibu yang baik. Sudah jelas itu bukan gambaran Miriam ya. Jadi di sini kita mempelajari di dalam tulisan awal ini ya, tentang Miriam dicatat bahwa dia seorang yang sungguh-sungguh peduli ya. Nah, bukan cuma itu, waktu kita membaca di dalam bagian ini dikatakan bahwa dia juga seorang yang sangat berinisiatif ya. Waktu putri Firaun itu membuka terus kemudian melihat bayi itu, ayat 7, Miriam langsung berinisiatif dengan mengatakan, akan kupanggilkah bayi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani. Dia cepat sekali berpikir ya. Dia tidak buang-buang waktu ya. Dia tahu di dalam saat seperti ini perlu langsung ada tanggapan gitu ya, perlu ada respons, perlu ada inisiatif bahkan di dalam hal ini. Dan Miriam memberanikan diri untuk mengatakan kalimat seperti itu, dan di dalam ya semuanya itu di dalam providence Tuhan, pasti kita percaya, di dalam pemeliharaan ilahi. Akhirnya putri Firaun itu juga setuju, dan akhirnya demikian Musa itu dibesarkan ya, waktu di dalam usia bayinya itu dibesarkan oleh ibunya sendiri, dan itu kita melihat semua cerita ini
dengan peran daripada Miriam. Jadi sekali lagi, kalau kita boleh melihat gambaran awal di sini ya, Miriam di sini digambarkan sebagai seorang anak ya, meskipun masih seorang anak, tapi dia betul-betul menjalankan tanggung jawab yang berat ya, mempunyai satu cinta kasih, pengorbanan juga kepada adiknya di dalam hal ini Musa. Gitu. Ini gambaran yang pertama, kita membaca bagian firman Tuhan ya, yang lain, yaitu dari Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15. Nah, ini setelah bangsa Israel atau umat Israel itu menyeberang ya, diselamatkan oleh Tuhan, bisa menyeberang laut itu. Nah, kita membaca di dalam Keluaran 15, itu kalau sudah membaca di bagian atas itu nyanyian Musa ya. Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini ya. Tapi terus kemudian di bawah itu saudara membaca mulai dari ayat yang ke-20 ya. 20. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ayat 20. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, secara penafsiran dari Perjanjian Lama itu, kalau kita membaca di dalam komentari, memang ada diskusi gitu ya. Ini kaitan antara lagunya Musa dan lagunya Miriam ini apa gitu. Variasinya cukup banyak di situ pendapatnya, bahkan dari perspektif penafsir rabi-rabi Israel pun juga punya pendapatnya di dalam hal ini, kaitannya antara lagunya Musa dan lagunya Miriam ini. Tapi bagi kita ini cukup biasanya untuk melihat di dalam bagian ini, di dalam posisi yang sudah ditulis selesai di dalam perspektif kanonikal yang kita terima pada saat ini ya, bahwa cerita tentang Miriam yang memimpin ini dicatat di dalam ayat ke-20 itu setelah Musa di situ ya, bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Jadi di dalam cerita ini seperti yang dicatat di dalam posisi akhir daripada Keluaran 15 ini, Musa terlebih dahulu menyanyi bersama-sama dengan orang Israel. Lalu terus kemudian di dalam ayat yang ke-20 baru kita membaca di situ ya, Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangan, lalu dia sekarang yang memimpin di dalam hal ini ya. Saudara melihat di sini di dalam gambaran ini ada satu gambaran yang beautiful gitu ya, at least di dalam perspektif canonical ini. Kita melihat Miriam itu tidak mendahului Musa ya. Jadi Miriam di sini menempatkan posisinya itu dengan benar, despite dia adalah kakak yang lebih tua ya. Despite Musa itu adalah adiknya, tapi dia tidak memimpin terlebih dahulu, tapi Musa yang terlebih dahulu memimpin ya bersama dengan orang Israel. Lalu terus kemudian Miriam di situ menempatkan dirinya dengan tepat ya di dalam ayat ke-20. Kita membaca kata sambung lalu di situ ya, lalu Miriam nabiah itu. Nah, ini satu bagian yang positif ya, kalau kita melihat gitu. Sekali lagi ya, ini nggak taken for granted, bukan sesuatu yang otomatis ya. Saya nggak tahu di dalam konteks kehidupan konteks kehidupan kita gitu kan. Kita melihat mungkin ya adik laki-laki gitu ya, adik laki-laki, terus kemudian mungkin deh. Ibu-ibu juga ada yang menikah dengan suami yang mungkin lebih muda gitu ya. Bagaimana kita memosisikan diri di dalam hal ini ya, di dalam hubungan yang seperti itu. Ada orang yang selalu pikir karena ya saya lebih tua, it's just correct kalau saya yang kontrol dia gitu. Ini bisa menimbulkan satu kesulitan ya saya pribadi itu ini ya ada anak terakhir itu laki-laki ini yang terakhir laki-laki, dan saya ada sedikit kekhawatiran gitu ya karena cici-cicinya itu kan perempuan semua gitu ya.
ada kekhawatiran kalau dia sebagai anak bungsu gitu ya, laki-laki bungsu, terus kemudian setelah itu karena dia bungsu, jadi bawaannya itu selalu diatur oleh ini ya, cici-cicinya dan sebagainya gitu. Sehingga nanti kalau dia menjadi suami itu bagaimana ya? Jangan-jangan akhirnya diatur oleh istrinya lagi gitu, dan bukan mengatur istrinya. Ya, kita mesti aware ya dengan kesulitan-kesulitan seperti ini dalam kehidupan saya. Tapi Miriam itu boleh saja memang, dan bukan boleh saja, memang dia betul-betul adalah kakaknya daripada Musa. Gitu. Di dalam hal ini memang dia lebih tua daripada Musa. Tapi di dalam konteks kepemimpinan terhadap bangsa Israel, ya, itu Musa sebetulnya dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, Miriam di sini ya, meskipun dia lebih tua daripada Musa, tapi dia itu submit di dalam bagian ini ya. Dia di dalam catatan yang kita baca di dalam canonical writings ini, Musa yang terlebih dahulu memimpin, lalu kemudian Miriam ya menegaskan itu. Miriam di sini disebut sebagai nabiyah ya, nabiyah. Ada tafsiran saya dari perspektif ini ya, Midrash gitu, dari perspektif Midrash. Kenapa ya Miriam di situ disebut sebagai nabiyah gitu? Kalau menurut Midrash, salah satu tafsirannya di situ dikatakan bahwa ini bukan di dalam Alkitab kita ya, di tafsiran Midrash itu, yaitu bahwa waktu Musa sebelum Musa itu dilahirkan, Miriam ini bernubuat bahwa ibunya ya, ibuku itu akan melahirkan seorang anak laki-laki ya, yang akan membebaskan bangsa Israel. Lalu terus kemudian waktu Musa dilahirkan, yaitu Musa seperti menghadirkan terang gitu ya, menjadi terang di keluarganya gitu. Lalu terus kemudian ayahnya itu kemudian bangkit berdiri, lalu terus kemudian mencium kepalanya, lalu kemudian berkata kepada Miriam, yaitu dia mengatakan, my daughter, ya ini putriku, gitu, nubuatmu sekarang itu sudah digenapi. Nah ini menurut tafsiran daripada Midrash, sehingga saudara membaca di sini Miriam itu disebut sebagai nabiyah. Nah sekali lagi saya, ini bukan di dalam tingkat kemutlaan karena ini bukan firman Tuhan ya, tapi dari Midrash gitu. Cuma ini satu tafsiran yang menurut saya menarik gitu. Saudara bisa kumulkan tafsiran ini. Cuma kalaupun kita nggak pakai tafsiran itu ya, saya pikir masih bisa ada perspektif waktu kita membaca di sini. Kenapa Miriam itu disebut nabi ya? Nabi itu kan berarti kan bernubuat ya. Kata-katanya itu berarti sesuatu yang adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan ya, dan itu akan terbukti benar. Nah sekarang kita masih melihat di dalam bagian ini ya, apa yang dikatakan oleh Miriam di sini. Sebetulnya kalau saudara membaca bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Musa ya, ada kemiripannya ya. Cuma ini lebih pointed, lebih singkat dan lebih to the point gitu ya. Menyanyilah bagi Tuhan, saya baca ayat yang ke-21 ya. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sekali lagi ya, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya. Singkat sekali ya perkataannya ya. Nyanyiannya itu sangat singkat. Lalu terus kemudian dari sini kita mencoba untuk melihat perspektif kenabian itu apa sih yang kita bisa pelajari ya. Ada satu teolog namanya Michael Heimel ya. Jadi Heimel itu mengatakan waktu Miriam memimpin lagu pujian ini ya. Jadi ini bukan, ya menurut Heimel, dia mengatakan bahwa ini kita nggak boleh mengerti sebagai, sebagai triumph song gitu, atau triumphant song ya. Ini bukan tentang triumphant song, jadi ini dibaca dalam hal ini, spiritnya itu bukan spirit triumfalistis gitu ya, bukan gitu. Tapi ini adalah satu lagu pujian, ya, satu lagu pujian ya kepada Tuhan tentu saja gitu ya. Jadi ini adalah direksinya itu lebih kepada Tuhan, tentu saja lebih kepada Tuhan gitu ya. Dan bukan merupakan satu perkataan yang katakanlah itu sedang nyukurin Mesir yang tenggelam gitu ya.
Nah, Mesir memang tenggelam sih, kita tahu betul gitu ya, akan ditenggelamkan gitu. Tapi menurut Heimel, penekanan itu bukan kepada apa ini ya, penghayatan triumfalistik kemenangan terhadap Mesir yang ditenggelamkan, tapi lebih merupakan ucapan syukur kepada Tuhan yang menolong ya, yang membebaskan Israel yang terdesak, yang nggak tahu mereka itu mesti pergi kemana, ya nowhere to go, tapi mereka berharap kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan pertolongan, dan karena itu kemudian Miriam mengajak bangsa Israel ini menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Nah, terus kemudian saudara perhatikan kalimat berikutnya, ini yang penting ya. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saya pikir bukan kebetulan ya, ini waktu kalimat seperti ini muncul daripada seorang nabiah gitu. Ada perspektif yang menarik waktu kalimat seperti ini disaksikan justru dari mulut perempuan dan bukan mulut laki-laki ya. Apa ya maksud saya, poinnya saya? Begini saya, kalau kita bicara tentang tadi ya, triumfalistis ya, victorious, kemenangan, ya, ada yang dikalahkan dan sebagainya. Sudah biasanya merenungkan hal-hal seperti ini kayak mainannya laki-laki gitu kan ya. Mainannya laki-laki. Orang laki-laki itu urusannya kompetisi, menang kalah, siapa menang, siapa kalah gitu ya. Siapa lebih besar ya, siapa yang terus kemudian lebih kecil ya, siapa yang kuat, siapa yang lemah ya. Ini loh saya paradigma apa ini? Machois ya, paradigma machois gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, ini keluar daripada mulut perempuan. Sekali lagi, kita percaya bahwa ini bukan kebetulan, tapi ini di dalam pengaturan Tuhan ya. Kalimat ini justru keluar daripada mulut seorang Miriam yang mengatakan Tuhan itu tinggi luhur ya. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara perhatikan ya, dia melihat kemenangan itu sebagai kemenangan Tuhan. Bukan Israel ya yang menang, yang mengalahkan bangsa Mesir yang kuat itu. Ini bukan kebanggaan daripada Israel gitu ya. Terus kemudian apalagi terus ya Miriam jadi full of revenge gitu misalnya ya. Apa ini namanya? Penuh dengan pembalasan dendam gitu ya, karena sudah terlalu sakit hati selama bertahun-tahun itu dijajah oleh bangsa Mesir. Maka dia terus kemudian menyanyi seperti kayak satu katarsis kelepasan di dalam hal ini ya, karena Tuhan sudah mengalahkan mereka. Tapi sudah nggak mendapati nuansa itu. Dia betul-betul ascribe ini kemenangan itu kepada Tuhan, dan dia sendiri seperti kayak nggak tersembunyi, hidden di dalam hal ini. Yang dijunjung tinggi itu adalah Tuhan, ia tinggi luhur ya. Mesir punya kuda ya, punya penunggang, tapi nggak bisa dibanggakan di dalam hal ini ya. Apa sih saya? Ini nyanyian seperti ini sebetulnya apa sih? Kalau kita nggak mau tafsir sebagai triumphant song gitu, sebagai satu nyanyian triumfalistik. Jadi tadi kita mengatakan bukan nyanyian triumfalistik, tapi nyanyian pujian bagi Tuhan ya. Tapi saudara perhatikan di dalam bagian ini ya, ada ada aspek protes ya. Protes ini adalah nyanyian protes. Dan di dalam hal ini kita bisa mengaitkan ini dengan kenabiahan daripada Miriam gitu. Again, bukan kebetulan sebagai seorang wanita. Laki-laki itu bergantung kepada kuasa kuda ya. Kuasa military, again. Itu ya. Machoism itu tadi gitu. Kayaknya common banget ya di dalam kehidupan laki-laki ya. Tapi Tuhan pakai mulut seorang perempuan ya untuk mengatakan bahwa kemenangan itu bukan diperoleh daripada human machoism itu bukan. Bukan kuda dan penunggangnya. Saudara melihat ya di dalam hal ini ya. Kalau dibandingkan antara Mesir dan Israel itu kelihatan jauh lebih lemah gitu. Nggak ada maco-maconya gitu loh, saya nggak ada, kelihatan lemah sekali gitu ya, kelihatan seperti kayak ya kurang maskulin ya dibanding Mesir tuh sangat maskulin gitu. Dia punya kuda, punya penunggang ya, dan secara hitungan manusia itu bisa lebih triumphant pasti dalam hal ini ya. Israel itu apa sih artinya? Tapi justru melalui nyanyian ini kita belajar dari mulut seorang Miriam bahwa Tuhan itu justru bekerja bukan dengan kekuatan machoism laki-laki itu bukan. Tapi Tuhan itu bekerja dengan kekuatannya sendiri, dengan kuasanya sendiri, yang melampaui, yang sanggup untuk mengalahkan, sanggup untuk overcome, sanggup untuk merelativisasi ya kekuatan-kekuatan yang seringkali dibanggakan di dalam dunia ini.
kekuatan laki-laki. Ya ini, kuda dan penunggangnya. Jadi sekali lagi, saudara, ini bukan, saya pikir bukan kebetulan ya, ini kalimat ini muncul daripada mulut seorang Miriam ya, adalah seorang wanita. Di dalam Alkitab kan kita pernah membaca ya, Tuhan tuh sengaja memilih orang-orang yang lemah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat gitu. Miriam di sini dipakai ya sebagai seorang wanita untuk mempermalukan ya kedahsyatan Firaun itu ya, dengan kereta kudanya, dengan penunggangnya, dengan military power, nah ya. Tapi itu ya tidak berarti Tuhan memakai seorang Miriam untuk menyatakan bahwa kuasanya itu lebih tinggi daripada kuasa katakanlah laki-laki yang paling kuat pada zaman itu ya. Dan ini kita mengerti secara positif ya. Kita mengerti bukan di dalam pengertian ini ya, Pak, hardcore feminism gitu ya. Jangan dibaca ke sana ya, bukan gitu. Ini seperti kayak menertawakan laki-laki dan Pak ini seksis ya, Saudara, kalau kita baca ke arah sana gitu. Maksudnya gini, saya waktu di dalam Alkitab mengatakan Tuhan itu memakai anak-anak kecil ya, orang-orang yang marginal, lalu kemudian wanita dan sebagainya. Itu bukan terus kemudian waktu Tuhan membangkitkan dengan tujuan supaya ya anak-anak kecil itu kurang ajar kepada yang dewasa, lalu perempuan itu jadi menghina-hina laki-laki gitu misalnya ya, atau apalagi pasti bukan itu saya. Kalau itu tuh kebablasan saya. Ini reaksi kebablasan gitu. Tapi di dalam pengertian bahwa Tuhan itu memang tidak bergantung kepada kuasa yang seringkali dibanggakan di dalam establishment yang ada di dalam dunia ini. Again ya, machoisme-nya laki-laki itu. Yang seringkali dibanggakan. Military power-nya, kekuatannya, perhaps juga kekuatan fisiknya. Mungkin juga kekuatan rasionya, gitu. Kepemimpinannya dan sebagainya. Tapi justru Tuhan di sini pakai seorang Miriam untuk memuji namanya, memuji nama Tuhan. Dia yang tinggi luhur. Lalu kemudian muncul kalimat ini, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ada nuansa protes ya, saya. Ini seperti Heimel mengatakan ya. Ini namanya apa ya? Prophetic protest song gitu. Prophetic protest hymn ya. Hymn yang menyatakan satu protes ya, protes terhadap establishment yang dibangun di dalam dunia ini. Sementara dunia ini memegahkan kuasa-kuasa militer seperti itu ya. Tapi Miriam mengatakan bukan itu. Kita nggak percaya kepada kuasa kuda dan penunggangnya. Bukan itu yang memberikan kemenangan. Tetapi Tuhan. So, saya pikir di dalam hal ini ya, kita bisa melihat Miriam itu memang betul-betul nabiah ya. Karena kalimat ini bukan cuma benar pada waktu ini saja. Ya, kalau saudara melihatnya di dalam perspektif pada saat itu ya, kita susah melihat profetik di mana. Orang sudah kejadian baru lu nyanyi gitu kan ya. Saudara mengerti maksudnya? Profetik itu kan biasanya kan seringkali orang mengatakan profetik itu ya. Sebelum terjadi, sudah dikatakan sebelumnya. Makanya tadi waktu pakai tafsiran Midrash kan kita bisa mengatakan, ya ini sebelumnya, boleh juga dikatakan sebelumnya ya, yaitu Miriam itu waktu sebelum Musa lahir, dia sudah bernubuat. Nah di dalam hal ini kita bilang itu ada prophetic speech di dalam hal ini ya. Tapi waktu di dalam bagian ini ya, kita mengatakan ini prophetic speech di dalam hal apa ini prophetic speech? Kan sudah ditenggelamkan. Lalu kalau Miriam mengatakannya setelah ditenggelamkan, lah profetiknya di mana gitu? Apa ini nggak lebih mirip reportase daripada profetik begitu ya? Tapi bagi kita, ini tetap adalah satu profetik perkataan. Mengapa? Karena apa yang dikatakan oleh Miriam ini berlaku terus gitu, sepanjang sejarah Israel ya, sepanjang sejarah umat Tuhan. Bukan oleh kuasa militer dan bukan cuma pada saat ini saja ya. Ini teks nyanyian ini kita bisa bilang ini satu teks yang programatis sifatnya ya bagi Israel. Karena Israel memang bukan bergantung kepada kuasa kuda, bukan bergantung kepada banyaknya penunggang-penunggangnya, bukan gitu. Tapi belajar lagi dan lagi bagaimana bergantung pada kuasa Tuhan. Dan ini benar ya. Sekali lagi, bukan hanya pada saat waktu Mesir ditenggelamkan, tapi juga benar untuk zaman-zaman selanjutnya. Nah, pertanyaannya tentu saja, apakah saudara juga mempercayai hal yang sama? Waktu kita melihat suami kita gitu ya, apa yang kita banggakan daripada dia gitu misalnya?
atau saudara pengharapan terhadap anak-anak saudara gitu ya, anak saudari, saudara mengharapkan apa gitu, suatu saat supaya ada power itu ya, power seperti yang ada di dalam dunia ini gitu. Dan kita nggak belajar apa-apa dari Miriam. Miriam di dalam hal ini saya itu perkataannya ada perkataan profetik karena dia menyatakan bukan bergantung kepada kuasa-kuasa yang dibanggakan oleh dunia. Ini adalah satu lagu yang mengandung protes ya. Satu lagu yang mengandung protes. Satu lagu yang sifatnya itu kritikal ya. Kritikal terhadap apa yang dibangun oleh dunia. Dan dalam hal ini saya ini profetik. Karena ada teguran di situ yang diberikan ya. Nah, kadang-kadang waktu kita melihat lagu-lagu di dalam ini ya Pak gereja gitu atau pujian-pujian kita, doa kita dan sebagainya, kita bisa melihat kembali ya masih ada nggak ya aspek ini ya kritikal ini, aspek protes ini, mengatakan tidak terhadap pengakuan yang dibangun oleh dunia ini. Sementara dunia itu bermegah dengan kuasa-kuasa kuda, kuasa militer, kuasa uang ya, kuasa jabatan dan sebagainya. Tapi orang-orang percaya mengatakan bukan itu. Kita bukan bergantung kepada kuda dan penunggangnya ya. Ada satu statement protes ya, dan itulah yang disebut dengan istilah profetik ya. Profetik karena kita mempercayainya, kita mengatakannya, dan kita juga dengan kekuatan dan anugerah Tuhan menghidupinya. Sudah waktu kita hidup di dalam dunia ya, itu begitu banyak tarikan-tarikan supaya kita ini jadi percaya ya dengan ini ya. Ya dengan kuasa-kuasa ini, dengan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, kita bukan cuma saya percaya saudara juga mungkin baca ya, ada artikel baru bahas lagi menurut perkembangan riset yang paling modern itu orang yang pernah kena COVID tapi terus kemudian dia berhasil mengembangkan imunitasnya ya, itu ternyata sekarang dikatakan setelah beberapa bulan ya dia bisa nggak imun lagi gitu. Ini baru ya saya. Jadi mungkin tadinya orang yang sudah sempat sembuh daripada katakanlah COVID, dia bisa merasa wah saya sudah kebal sekarang ya, karena saya sudah kena dan saya nggak mati, tapi saya bertahan hidup ya. Jadi saya somehow bisa kebal ini terhadap COVID ya, seperti kita bisa kalau sudah kena cacar air gitu ya, terus kita bisa, saya sudah kebal terhadap cacar air karena waktu kecil saya sudah pernah kena begitu kan ya. Jadi kita nggak akan kena lagi begitu ya. Orang dulu pikir COVID juga seperti itu. Ternyata menurut riset modern ya kekebalan itu cuma bertahan beberapa bulan saja. Saya bilang kalimat ini bukan untuk menakut-nakuti saudari ya, bukan. Tapi untuk menyatakan berapa lemahnya ya imunitas yang seringkali kita banggakan di dalam dunia ini. Orang yang tadinya sudah kena terus berhasil mengatasi ini, mungkin saya pasti nggak akan kena lagi. Saya akan imun terhadap ini baik. Ternyata nggak imun juga. Jadi apa sih sesuai di dalam dunia ini yang betul-betul secure gitu? Apa sih di dalam dunia ini yang betul-betul membuat kita itu jadi imun di dalam hal ini? Ya, bukan kuasa militer itu, bukan kuasa kekayaan, bukan banyaknya relasi atau networking hubungan-hubungan khusus dengan orang-orang penting dan sebagainya. Bukan itu sih, tetapi seperti yang dikatakan oleh Miriam, yaitu Tuhan yang tinggi dan luhur itu. Tuhan yang membebaskan. Orang Israel itu nggak punya kekuatan ini, nggak punya kekuatan military power, ya, tapi mereka bisa menang, ya berbagian dalam kemenangan Tuhan. Karena apa sih? Ya justru karena seperti dikatakan Paulus, di dalam kelemahanlah ya kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dan perspektif ini, perspektif yang menarik ya, waktu kita merenungkan bagian ini justru dikaitkan dengan kewanitaan, dengan femininitas gitu. Karena justru di sini yang indah gitu, kaum perempuan ya, saudara jangan tersinggung ya kalau dikatakan kaum yang lebih lemah gitu. Saya nggak tahu ada orang kaum yang lebih lemah. Kita kaum yang lebih lemah. Jangan kurang ajar ya gitu. Kita ini adalah kaum yang lebih kuat daripada laki-laki gitu misalnya ini. Kita nggak kalah kuat daripada laki-laki gitu. Laki-laki itu cuma kelihatan doang kuat tapi sebenarnya cengeng gitu misalnya. Kita lebih tahan banting, kita lebih bisa menderita ya. Kita lebih nggak cengeng dan sebagainya. Lah ini ya sudah kalau kita ke arah sini mungkin kita nggak belajar apa-apa ya. Kita balik lagi ke persoalan itu. Nggak mau terima bahwa
Di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu bekerja. Kita nggak suka dengan kalimat itu. Laki-laki nggak suka kalimat ini ya. Perempuan juga nggak suka juga. Ya sudah, berarti siapa saya mengalami kalimat ini gitu. Tapi kalau kita boleh menghayati ini secara biblikal ya, di dalam kelemahanku lah ya. Ya, sudah dengan humbly. Yang di dalam hal ini laki-laki seperti saya pun juga mesti belajar ya, aspek ini ya. Vulnerability, kelemahan ya. Justru di dalam kelemahan itulah ya, kuasa Tuhan itu nyata. Tapi kalau kita ini hidupnya ultra maskulin deh, yang paling menakutkan itu perempuan yang ultra maskulin, perempuan tapi mencoba untuk menjadi apa ya, macho gitu misalnya ya, dan bangga lagi kalau bisa powerful seperti laki-laki, bahkan lebih bisa mengontrol laki-laki, bangga lagi gitu ya. Meskipun perempuan, saya tetap bisa kontrol laki-laki gitu. Saya lebih powerful daripada laki-laki dan sebagainya. Ada kebanggaan. Justru kita makin jauh ya daripada kitab suci. Lah orang di dalam kitab suci, laki-laki aja mesti belajar menghayati apa artinya lemah supaya kuasa Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupannya. Bahaya daripada laki-laki itu bergantung kepada machoisme, bergantung kepada ini kekuatan maskulinitas ini ya, maskulinitas yang keliru. Bergantung kepada kuasa militer, bergantung kepada kuasa kuda, penunggangnya, dan sebagainya. Ini gambarnya ini, saya macois ini deh. Ini yang kita mesti belajar. Tapi yang indah itu sebetulnya kan perempuan itu naturally ya, harusnya bisa menghayati itu dengan lebih natural gitu tadi. Karena memang sebetulnya kalau kita menerima keadaan apa adanya, memang kan kaum yang lebih lemah. Gitu. Jangan tersinggung saya waktu pakai istilah ini. Ini good news sebetulnya. Waktu dikatakan kaum yang lebih lemah, itu good news. Berarti apa? Berarti kuasa Tuhan itu lebih bisa bekerja di sana. Tapi celaka kita, saya kalau kita nggak bisa terima. Saya nggak mau terima dikatakan kaum lebih lemah. Siapa yang bilang saya lemah? Enak saja. Saya bukan orang lemah ya. Saya gini-gini kuat ya sudah. Kita nggak bisa menyanyi bersama dengan Miriam kalau begini. Kita gerakannya lebih kepada teologinya Mesir yang membanggakan kuasa kuda dan penunggangnya itu. Kita nggak suka jadi menyanyi seperti Miriam di sini ya, mengatakan bukan kuasa kuda dan penunggangnya. Kita nggak setuju dengan kalimat ini. Bukan Tuhan, melainkan kuda saya, penunggang saya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya ada keindahan ya waktu dari perspektif katakanlah perspektif feminin ya. Kita justru belajar di dalam hal ini, atau katakanlah ya laki-laki yang sebetulnya lebih perlu belajar dalam hal ini daripada wanita untuk menghayati bahwa bukan dengan kekuatan laki-laki ini ya, bukan dengan kuasa laki-laki kemenangan itu diperoleh, tapi oleh pertolongan Tuhan. Justru di dalam kelemahan ya, kuasa Tuhan itu boleh dinyatakan. Di dalam hal ini ya, laki-laki boleh belajar daripada perempuan. Kita yang laki-laki boleh belajar daripada saudari-saudari sekalian gitu. Karena di dalam kebergantungan yang seperti inilah kita memperkenan hati Tuhan. Dan perhatikan saya di dalam bagian ini waktu sudah membaca ya ayat 20, 21 tadi kita sudah katakan ya, saya mengulangi sekali lagi, Miriam meskipun dia lebih tua ya, meskipun dia adalah seseorang yang pernah berjasa katakanlah ya di dalam apa itu mengasuh berbagian dalam pengasuhan daripada Musa, dia yang berinisiatif berbicara kepada putri Firaun itu. Tapi di sini dia bisa menempatkan dirinya itu dengan beres itu ya. Tetapi saya sayang sekali ini bukan berhenti di sini ceritanya itu. Maka kita mesti membaca satu bagian lagi ya, satu bagian yang juga dicatat nggak di-spare oleh Alkitab itu supaya saudara dan saya juga bisa belajar daripada kelemahan ini, yaitu dari Bilangan pasal yang ke-12 ya. Jadi situ LAI dengan tepat memberikan judul pemberontakan Miriam dan Harun ya. Karena memang konteksnya di sini kita membaca ini tentang pemberontakan. Saya baca ya mulai dari ayat 1 ya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Terhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hatsirot dan berkemah di padang gurun Paran. Sudah kita berkali-kali mengatakan ya, kitab suci ini betul-betul adalah firman Tuhan, karena ini berbeda dengan kitab-kitab yang biasa bicara tentang cuma keberhasilan daripada manusia gitu, lebih mirip konsep superhero akhirnya ya, daripada konsep orang-orang yang dipakai oleh Tuhan gitu. Nggak despair ya di sini ya. Saudara melihat di situ Miriam disebut nabi ya, itu kelemahannya itu tidak despair ya. Kalau ada kelemahannya dikatakan juga, termasuk juga kelemahannya Musa dicatat juga di dalam kitab suci. Jadi waktu kita membaca kitab yang seperti ini ya, kita mendapati diri kita. Coba ibu-ibu bayangkan ya, kalau seandainya Miriam itu yang dicatat di sini cuma kelebihannya saja gitu. Misalnya tadi cerita terakhir hanya kepada cerita yang tadi ya, positif, setelah itu sudah. Gitu. Dan semua tokoh di dalam Alkitab ceritanya seperti itu. Ya kita jadi merasa seperti berdosa sekali gitu, nggak mungkin bisa jadi seperti mereka ya. Ini jadi satu kitab elitis yang kita sulit untuk menempatkan diri kita di dalam story mereka, kecuali kita berhasil dan sukses seperti mereka juga gitu ya. Tapi ini bukan kitab teologi sukses, ya bukan gitu. Ini adalah kitab yang mencatat juga kegagalan daripada wanita-wanita yang diberkati Tuhan, tapi mereka bukan tanpa kelemahan. Nah, maka tadi kalau kita memuji, katakan ya, bukan memuji kita ya bisa belajar daripada kelebihan ya, kerendahan hati daripada Miriam. Nah, di sini dalam bagian ini, bilangan 12, kita melihat kebahayaan daripada seorang wanita. Saya nggak tahu, mungkin di antara ibu-ibu ada yang bertanya, ya kok bisa ya di dalam bagian ini yang kena kusta cuma Miriam gitu. Katanya Miriam dan Harun yang mengatai Musa gitu. Tapi kok Miriam tok yang kena kusta gitu. Ini budaya patriarkal, seksis, kurang femininis atau apa begitu ya. Bisa repot saya kalau kita tafsir ke sana gitu. Saya pikir kita nggak perlu ya menafsir ke arah sana gitu. Karena kalau saudara melihat di situ ya memang kenyataannya Miriam itu berdosa di hadapan Tuhan. Memang Harun juga gitu. Tapi kalau sudah melihat ada perbedaan ya di situ ya, di dalam respons daripada ini bukan respons ya, peran yang dijalankan oleh Harun di dalam hal ini. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa yang mengatai Musa itu adalah Harun dan Miriam dan Harun ya. Bukan cuma Miriam tapi juga Harun. Dan kita membaca juga di dalam ayat yang ke berapa tadi? 9 ya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka ya, terhadap mereka.
Jadi di dalam bagian ini ya murka Tuhan tuh bangkit bukan cuma terhadap Miriam tapi terhadap Harun juga. Jadi ini fair enough sih sampai di sini ya. Nggak ada misteri kenapa yang kena kusta cuma Miriam, lalu terus kemudian Harun nggak kena kusta gitu ya. Kita nggak perlu masuk kepada maha bijaksana Tuhan sampai kepada mau menelusuri ke sana, apalagi dengan pikiran nggak puas dan marah-marah kenapa perempuan dilakukan tidak adil seperti ini. Bukan tidak adil kalau Miriam nggak pernah mengata-ngatai terus kena hukuman Tuhan, itu namanya tidak adil. Tapi kalau kemudian Miriam mengata-ngatai Musa dan berdosa di hadapan Tuhan, lalu mendapatkan hukuman, nggak ada yang nggak adil di sini. Gitu. Apakah kemudian Harun itu menanggung hukuman yang sama? Itu kan urusannya Tuhan ya, bukan urusannya kita gitu, bukan urusannya saudara dan saya. Cuma kalau saudara baca memang ya, maksudnya saya kepingin share bagian ini juga ya, seandainya kita ada kesulitan untuk menerima. Posisinya Harun di sini ini unik ya. Jadi Miriam itu kan disebut nabi ya, whereas di dalam perjanjian lama itu kita tahu posisinya Harun itu adalah imam kan ya, imam. Dan di sini tuh dia menjalankan fungsi imam ya, kalau saudara membaca. Imam ya, Musa sendiri juga imam karena dia menjadi perantara kan di sini ya. Tapi sebelum Musa mengantarai antara Miriam dan Harun dengan Tuhan, sebelumnya di situ Harun mengantarai Musa dan Miriam. Sudah coba baca di dalam 11 ya. Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami ya. Jadi Harun di sini ya betul-betul menjalankan fungsinya sebagai imam ya, imam. Nanti terus kemudian Musa juga menjalankan fungsinya itu juga ya sebagai imam. Nah, mungkin ini ya salah satu alasan kenapa dibedakan terus kemudian Miriam itu kena kusta tapi Harun tidak. Tapi pembicaraan hari ini kan kita memang konteksnya kepada Miriam gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi dalam bagian ini ya? Perhatikan ya, saudara, Alkitab memberikan keterangan gitu ya, kenapa Musa itu dikata-katai oleh mereka berdua ya, berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya ya. Dia mengambil seorang perempuan Kush ya. Tapi terus kemudian mereka berkata, saudara perhatikan ya, ini kalimatnya gitu ya. Alasannya perempuan Kush, tapi terus kemudian merembet ke isu yang lain ya. Perkara Musa itu tidak seharusnya mengambil perempuan Kush, itu satu soal yang lain gitu ya. Tapi saudara perhatikan ya, ayat keduanya itu mencatat mereka ini dengan beraninya mengatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Saudara jangan lupa ya, Miriam itu disebut Nabiya kan? Dan yang menyebut Miriam itu Nabiya bukan cuma Midras, bukan. Tadi tafsirannya dari Midras, betul. Tapi di dalam firman Tuhan sendiri kita membaca, memang dia disebut Nabiya. Jadi, memang dia Nabiya begitu ya. Nabiya itu berarti kan Tuhan juga berbicara kepada dia kan sebagai Nabiya. Maka waktu di sini dikatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Sudah tangkap nggak poinnya? Nah di sini ini seperti kayak kontras ya dengan cerita Miriam yang tadi yang mengerti apa itu ordone, yang tahu ya bagaimana memimpin bangsa Israel menyanyi setelah Musa memimpin. Tapi di sini dia bicara apa sih? Ya, masa Tuhan berbicara hanya dengan Musa saja? Dengan perantaran kita juga ia berfirman. Equality ya, equality, ya teriakan equality. Apalagi lebih tua lagi ya. Apalagi kalau kita tambahin lagi, memang ini menafsir ya. Kalau dia ingat juga, ini Musa ini lupa nggak ya waktu dia bisa selamat karena saya juga loh sebetulnya. Ini tafsiran by the way ya. Mungkin saja itu terjadi seperti itu ya. Tapi intinya adalah yang dikatakan di sini adalah Musa ini nggak spesial banget sih posisinya gitu ya. Jadi kita ini equal harusnya dengan Musa. Paling sedikit equal gitu. If not kita lebih ya daripada Musa karena kita ini kan lebih tua gitu misalnya Miriam di dalam hal ini ya. Tapi terus kemudian saudara perhatikan di situ ya. Alkitab mencatat ini respons daripada Musa. Dikatakan dalam Alkitab dia itu seorang yang lemah lembut hatinya. Lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Dia nggak tersinggung, ya dia nggak marah. Ya. Seperti kita tahu dari respons di belakangan itu, Musa juga mendoakan ya akhirnya. Betul-betul menjalankan perannya itu sebagai imam. Tapi saudara melihat kebahayaan daripada seorang Miriam di sini ya.
yang menjadi ya instead of menjalankan fungsinya sebagai nabi ya yang mengajak Israel untuk memuji Tuhan ya, lalu terus kemudian mengatakan itu ya prophetic speech itu tadi, kalimat tadi yang kita baca yang sangat indah itu, tapi dia di sini malah mirip menjadi penghasut. Sekali lagi dia menjadi penghasut. Maka dengan sangat tepat di sini ya, LAI memberikan judul ini pemberontakan Miriam dan Harun. Kalau saudara baca dalam konteks ini ya, seperti di dalam komentari juga dikatakan seperti itu ya. Ini adalah di dalam konteks pemberontakan ya terhadap Musa. Jadi ada pemberontakan, dan ini adalah pemberontakan, salah satu pemberontakan yang paling sulit ya sebetulnya dihadapi oleh Musa. Kenapa? Karena ini adalah yang paling dekat dengan Musa. Ini adalah keluarganya sendiri. Ternyata juga memberontak juga. Ternyata juga berusaha untuk attack ini ya leadership-nya Musa. Hati-hati ya, kita ini kalau kita nggak berhati-hati ya, kita bisa dipakai di dalam cara yang sangat tidak sehat seperti ini ya, untuk melawan orang-orang yang memang diurapi oleh Tuhan, untuk menghasut orang itu, memusuhi dan membenci orang-orang yang Tuhan itu mau pakai sebagai pemimpin. Dan di sini saudara melihat ya sekali lagi ya, Alkitab nggak menutup-nutupi ini. Alkitab kalau mau memuji kelebihan daripada wanita ya mengatakan juga ya, bukan kebetulan tadi ya kita mengatakan ini waktu mau doksologi menyatakan kuasa yang ada pada Tuhan bukan bergantung kepada kuasa kuda dan penunggang ya, bukan kebetulan dipercayakan kepada mulut seorang wanita gitu. Tapi bukan berarti terus kemudian wanita nggak ada kelemahannya. Saudara, kita kalau jadi ini ya, entah jadi wanita atau pria, kita cuma suka dibicarakan kelebihannya saja gitu. Saya pikir kita nggak siap mendengar firman Tuhan. Saudara kalau datang ke PA wanita ya, saudara cuma maunya itu dibicarakan bagaimana wanita itu unik ya, lebih daripada pria gitu ya. Terus kemudian bagaimana punya keanggunan yang tidak ada pada pria, terus saudara dengarnya kayak senang sekali gitu ya. Saya pikir itu bukan PA, bukan. PA itu adalah membicarakan bukan cuma hal-hal yang positif seperti itu, tapi juga membicarakan kebahagiaan seorang wanita. Alkitab itu nggak ada yang despair di dalam hal ini. Waktu bicara kerentanannya wanita, kebahagiaannya, Alkitab membicarakan juga di dalam hal ini. Dan Miriam, sekali lagi, sudah melihat di sini ya, sebetulnya kalau saudara tanya gitu ya, kan nggak salah juga kan, memang betul kan ya, Tuhan juga berbicara dengan perantaraan Miriam juga gitu. Bukan cuma ada nabi kan, tapi juga ada nabi ya kan. Dan ini mengatakan firman Tuhan. Jadi Tuhan itu berbicara memang juga bukan hanya kepada laki-laki saja, tapi juga bisa kepada perempuan. Ada nabi ya, dan Miriam ini betul-betul nabi ya. Ini bukan seorang wanita yang GR rasa diri nabi ya, padahal bukan. Dia ini nabi ya. Alkitab sendiri mengatakan dia nabi ya. Jadi kita bisa tanya, sebetulnya persoalannya ada di mana ya di sini? Waktu dikatakan, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Tapi waktu saudara membaca ya, respons daripada Tuhan di situ, tetap ada perbedaan. Tetap ada perbedaan di sini antara Musa ya dengan Miriam. Dan posisi yang unik daripada Musa ini di-affirm oleh Tuhan sendiri ya. Kita membaca sekali lagi ya bagian ini ya. Dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi ya, dan indeed Miriam ini nabi ya gitu. Maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tapi bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ya. Atribut ini muncul ya, konfirmasi dari Tuhan. Seorang pemimpin ya, itu adalah seorang yang setia di dalam segenap rumah Tuhan. Kita menghargai orang-orang yang setia di dalam segenap rumah Tuhan. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Jadi Musa ini adalah seseorang yang akrab dengan Tuhan, seseorang yang mencari wajah Tuhan. Jadi ada posisi yang unik di sini, di dalam panggilan yang diberikan Tuhan itu kepada Musa. Dan bagian ini nggak ada gunanya, orang itu mau menggoyang-goyang dan sebagainya, itu nggak ada gunanya.
Nanti malah yang terjadi adalah menimbulkan penghukuman bagi dirinya sendiri, seperti yang terjadi pada Miriam di sini. Saudara dan saya nggak kebal ya di dalam hal ini ya. Kalau kita menempatkan posisi kita di dalam Miriam, termasuk saya ya, termasuk saya. Kalau kita menempatkan posisi di situ ya, kita nggak bisa menerima kepemimpinan seseorang yang memang diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, yang ada intimasi yang khusus dengan Tuhan. Kita nggak bisa menerima itu. Itu semacam kesempitan hati, saya. Semacam iri hati ya. Semacam satu keadaan hati itu yang ada kecongkaan terselubung ya. Kalimatnya seperti kayak seolah-olah nggak salah. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Kalau mau dijawab cuma secara theoretically ya, kalimat ini jawabannya iya, memang juga berfirman kok kepada Miriam gitu. Tapi saudara perhatikan ya di sini ya. Ada kecongkaan nggak bisa menempatkan diri di dalam ordo setelah Musa. Bagi Miriam di dalam hal ini ya. Dia mau, ya paling nggak itu harus sama gitu. Paling nggak itu harus sama. Or perhaps even di atasnya kali ya. Sekali lagi saya, kita kalau nggak berhati-hati ya, kita bisa salah di dalam penempatan ordo ini ya. Sehingga akhirnya jadi kacau saya. Kita jadi merusak pekerjaan Tuhan. Kita jadi menimbulkan satu keresahan ya, yang akhirnya nggak harus terjadi seperti demikian ya. Jadi seperti Miriam ya di dalam hal ini ya. Kita sendiri juga tidak kebal, saudara dan saya tidak kebal. Kita mesti kritikal ya terhadap entah itu iri hati ya, entah itu ketidakpuasan, entah itu kesombongan dan sebagainya. Di dalam relasi dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan secara ordo itu sebetulnya adalah di atasnya kita. Nah, saya nggak tahu saya di dalam konteks kita bisa berbeda-beda gitu ya. Tadi saya mengambil contoh salah satu saja ya. Mungkin ada di antara saudara yang menikah dengan katakanlah suami. Misalnya, siapa tahu gitu ya, lebih muda umurnya. Tapi bukan berarti karena lebih muda umurnya terus kemudian saudara yang jadi pemimpinnya suami gitu ya. Nggak ada saya prinsip seperti itu. Atau mungkin bahkan saya ya dalam hal ini lebih muda daripada saudara itu, saudara juga berusaha untuk kontrol ya karena saudara rasa saya lebih tua daripada. Nggak ada yang kebal saya. Ini intinya nggak ada yang kebal dengan hal-hal seperti ini. Tapi kalau Tuhan menaruh kita di dalam jejaring ordo ya, mari kita belajar untuk mempelajari ini juga dengan lincah ya, dengan satu sikap hati yang respectful ya terhadap Tuhan ya, terhadap orang-orang yang memang Tuhan percayakan itu di atas kita. Entah dia lebih muda atau lebih tua atau di dalam situasi atau di dalam keadaan seperti apapun ya. Kita perlu untuk melihat itu dengan peka. Sayang di dalam bagian ini waktu kita membaca bilangan pasal ke-12 Miriam gagal ya. Tapi seperti kita baca di dalam bagian akhir bukan nggak ada pengampunan sih ya. Musa mendoakan Miriam tetap menjalani hukuman itu ya. Tapi ini bukan hukuman selama-lamanya. Jadi hukuman selama 7 hari. Setelah itu ya ada pemulihan, dan itu juga bukan tanpa penengahan atau tanda kutip mediatorship-nya Musa di dalam hal ini ya, yang menengahi peristiwa itu gitu. Tetapi Miriam belajar sesuatu di dalam hal ini. Saudara bisa membaca di dalam konteks yang lain ya, pemberontakan itu terjadi di dalam kepemimpinan Musa gitu. Itu pasti ada serta pembentukan juga yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan Musa, pasti ya. Pasti ada lesson yang Musa belajar juga dalam hal-hal seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang lemah lembut hatinya ya. Bahkan dikatakan Musa itu seorang yang lemah lembut hatinya. Maksudnya dia bukan berespon secara negatif ya, secara marah atau secara balas dendam apalagi gitu. Tapi dia menjadi seorang pengantara. Nah ini saya ada keindahan yang kita bisa belajar gitu. Musa ya seseorang yang lemah lembut hatinya. Dan saya percaya ini bisa dipelajari juga untuk bukan cuma untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan ya. Perempuan itu menjadi sangat anggun ya, kalau bukan menjadi penghasut tapi menjadi seseorang yang bisa menjadi penengah gitu di antara keadaan konflik yang terjadi seperti ini ya. Harun memerankan peran seperti itu, jadi menjadi penengah antara Miriam dan Musa. Lalu kemudian Musa sendiri menjadi penengah ya antara Miriam dan Harun dan Tuhan yang sedang murka. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi seperti
Musa di dalam hal ini ya, yang lemah lembut hatinya. Sekali lagi ada aspek pembalikan di sini gitu. Biasanya kita bicara tentang gentleness, meekness, ini kan somehow nggak cocok dengan gambaran maskulinitas gitu kan ya. Ini seperti ditaruh di dalam bagian yang lebih ini aspek femininitas gitu. Tapi supaya saudara dan saya tahu ya, kecuali aspek ini adalah aspek yang diberikan oleh Tuhan sendiri ya, kecuali ini adalah buah dari Roh Kudus. Kita yang feminin pun, saudari yang feminin pun itu nggak tentu dengan otomatis sudah pasti akan jadi gentle, sudah pasti akan jadi lemah lembut ya. Karena apa? Karena perempuan otomatis lemah lembut ya. Nggak tentu sih. Ada perempuan itu jadi penghasut, bukan menjadi seorang yang lemah lembut di dalam hal ini ya. Tapi Musa justru adalah seorang laki-laki, dia bisa punya kelemah lembutan dalam hal ini. Saya bukan mengatakan bahwa Musa di sini lebih feminin daripada Miriam ya. Karena di sini kita nggak bicara tentang feminin maskulin atau machoism atau apa gitu ya. Ini bicara tentang karakter yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Regardless kita mau laki atau perempuan ya. Kita mendapatkan karakter kelemah lembutan ini cuma bisa dari Tuhan. Ya. Kalau kita nggak mendapatkannya dari Tuhan, kalau kita dari diri kita sendiri, yang ada adalah cerita seperti Miriam ini. Cerita iri hati, ya, cerita sempit hati, gitu ya. Saudara mesti berhati-hati ya dalam hal ini ya. Jangan terlalu gampang menjadi orang yang hatinya sempit ya, terus kemudian nggak bisa terima ya dengan hati yang luas. Ya, kadang ada orang mengatakan persoalan wanita ya, kerentanannya itu sulit ya untuk punya hati yang luas sih. Maka orang sering mengatakan nih, kalau laki-laki itu terus kemudian iri hatinya itu sempit dan sebagainya. Orang kadang bilang ini kok jadi kayak perempuan ya laki-laki seperti ini. Ini di dalam pengamatan ini ya, dunia seharian. Ini bukan Alkitab ya, bukan gitu. Tapi dalam pengamatan inilah let's say psikologi sekuler gitu. Seringkali dikatakan seperti itu. Tapi setidaknya kita menyadari bahwa memang kita ini rentan di dalam hal itu ya. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak terus-menerus bergumul, minta kepada Tuhan bagaimana Tuhan tuh memberikan kepada kita tuh hati yang luas. Hati yang luas untuk melihat keluasan pekerjaan Tuhan ya. Keluasan kingdom of God. Dan bukan dikendalikan oleh kesempitan hati, akhirnya bisa menjadi cerita seperti ini dan akhirnya kena kusta gitu ya. Orang yang sempit hatinya, orang yang nggak puas dengan posisinya, nggak puas dengan ordonya. Akhirnya Tuhan betul-betul taruh di dalam satu keadaan benar-benar sempit ya. Sudah tahu orang kusta itu, ya dia tersendiri, isolated ya, dia dipisahkan daripada yang lain. Ya ini akibat daripada kesempitan hati. Hati-hati ya dengan dosa seperti ini. Dosa iri hati, dosa kesempitan hati ya. Dosa mau menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Itu adalah satu gambaran yang sama sekali nggak anggun. Tapi kita bersyukur ada catatan daripada bilangan pasal 12 ini, dan bukan cuma keluaran pasal yang ke-15 tadi, gitu. Supaya kita bisa bercermin. Gitu. Ada yang positif ya, ada pekerjaan Tuhan dihadirkan di dalam kehidupan Miriam. Gitu. Tapi Miriam ya mendapatkan pekerjaan Tuhan, dia terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan karena kualifikasi yang ada pada dirinya, bukan. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan dia bukan seseorang yang nggak ada kelemahannya. Jadi waktu kita membaca di dalam bilangan 12 ini, kita bisa reflect ya di dalam hal ini. Kita bisa belajar daripada kelemahan Miriam supaya kita nggak jatuh kepada kelemahan yang sama seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memimpin kita juga untuk bisa melihat kekurangan yang ada pada kita dan bagaimana kita boleh terus diubahkan oleh Tuhan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita menjadi wanita-wanita yang mendukung pekerjaan Tuhan dan bukan merusak pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati saudari-saudari sekalian.